saya ngobrol dengan beliau cukup lama, berapa kali bertemu. Beliau adalah orang yang cinta ilmu. Ya. Dan di saat-saat beliau cinta silaturahim. Jadi pada kesimpulannya beliau adalah mau mengkaji, tidak menyimpulkan, tapi mau mengkaji. Ya. Bahwa sampai hari ini tesis Kiai Imad dan teman-teman sekalian belum ada sanggahan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, beliau akan terus mengikuti, tapi juga terus mencari titik temunya. Makanya beliau mengundang Rabitatul Alawiyah. Tapi dari Habib Taufik Assegaf tidak berkenan datang. Jadi bagi Bang Roma, saya ingin bahwa bisikan Roma ini menjadi media silaturahim untuk mempertemukan dua kelompok yang berbeda pendapat. Saya tidak menyebut bertikai. Itu niatan mulia. Kan itu harapan kita dari dulu kan. Kita minta ke Majelis Ulama, juga Majelis Ulama kelihatannya budak gitu kan. Kita minta ke PBNU juga orang budak ya, orang kan sudah sepuh mungkin ya, orang tampil mewakili perasaan umat tentang kegelisahan ini. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu luar biasa. Sebuah keberanian ketika institusi yang selama ini dilulukan menjadi sekarang kan bukan dilulukan. Seorang kan dibilang kan kayak MUI bagaimana? Bukan dilulukan lagi sekarang. Lumpuh lah, ya kan? Nah itu diam. Betul. Demikian juga PBNU yang selama ini warganya sebagai orang-orang yang dekat dengan para habaib dan berbeda dengan yang lain. Diam. Nah, Bang Roma tampil itu. Jadi beliau tidak akan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik menurut pertimbangan beliau, bahwa ini harus diselesaikan segera. Apapun hasilnya kita harus salahkan, kita harus legowo. Kita dari awalnya satu dan bersatu, kita bersama walaupun tidak sama. Betul. Ketika terjadi perbedaan pendapat itu kita diskusikan secara terbuka dan ditonton banyak orang. Nanti orang menilai sendiri mana yang jujur, mana yang tidak. Bahkan beliau ingin bertemu kalau bisa. Jadi beliau netral bahwa walaupun beliau sendiri adalah masih terah dari Sultan Hasanuddin yang otomatis terah dari Sunan Gunung Jati ya. Yang selama ini menjadi dalam tanda petik ya korban lah dalam tanda petik ya. Dan betul. Mungkin patut dicatat juga kalau beliau sekarang agak kencang bicara karena beliau adalah terah dari Pangeran Jayakarta. Kota Jakarta itu diambil dari mbah beliau. Tapi tanpa mengagung-agungkan ya, itu hanya sebagai konfirmasi aja kan. Beliau juga tersambung dengan Sunan Gunung Jati ya, tanpa mengagung-agungkan kan itu ya. Beliau tidak mau sama sekali, tidak mau. Tapi saya tahu gitu karena saya punya buku silsilah dari Pangeran Jayakarta. Kebetulan saya dulu setiap bulan sekali diminta mengisi pengajian Sabtu ketiga tiap bulan di Masjid Salafiyah Pangeran Jayakarta. Jadi saya dapat itu buku tebal tentang silsilah. Tapi beliau sendiri, saya kira beliau pura-pura tidak tahu aja. Memang gitu ya. Dia sangat tahu. Karena kuburan ayahnya kan di situ juga. Dan ini banyak nggak tahu ya. Banyak yang belum tahu kalau beliau itu ternyata masih ada terah dengan Pangeran Jayakarta. Karena tidak diagung-agungkan kan begitu Pak Kiai ya. Beliau tidak mau. Dan berulang kali beliau mengatakan kalau bisa janganlah disebutkan saya ini dari mana. Karena luar biasa. Saya harus berbuat. Jadi nilai saya itu ya karya saya. Betul. Itu luar biasa. Nah, jadi berbeda dengan yang ini kan jualan di badan saya ini ada jaket hijau misalnya.